Menutup lembaran akhir tahun 2023, Spirit Haji Mabrur mengevaluasi layanan konsumsi jamaah haji reguler yang banyak mendapat sorotan. Bisakah jamaah haji mendapat konsumsi penuh di Tanah Suci? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Layanan konsumsi jamaah haji reguler yang baik penting agar jamaah haji dapat menjalankan aktivitas ibadahnya di Tanah Suci yang membutuhkan fisik prima dan sehat. Alhamdulillah, pada 2024, Kemenak akan menyiapkan konsumsi penuh jamaah haji selama di Arab Saudi. Perbaikan layanan konsumsi jamaah untuk mengurangi dan mengantisipasi berbagai masalah. Ada kasus jamaah haji reguler asal Indonesia mengeluhkan distribusi makanan terlambat, menu makanan yang tidak sesuai selera, dan kualitas kurang. Menteri Agama dan pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak menyampaikan, jamaah haji pada 2024 akan mendapat 127 kali makan atau 3 kali makan sehari selama 41 hari. Jadi, jamaah tidak perlu khawatir akan kelaparan di Tanah Suci karena PPIH Arab Saudi menjamin konsumsi penuh jamaah. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid menjelaskan, layanan catering pada 2024 diberikan 27 kali makan di Madinah, 84 kali makan di Mekah, 15 kali makan di Arafah dan Mina, Armusna, 1 kali snack berat di Musdalifah, dan 1 kali makan di Bandara Saudi, Jeddah atau Madinah. Pemerintah dan Komisi 8 DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 93,4 juta rupiah per jamaah. Konsumsi menjadi salah satu komponen biaya dengan alokasi biaya untuk konsumsi 6,9 juta rupiah per jamaah. Konsumsi termasuk biaya layanan jamaah di Arab Saudi yang menggunakan tambalan nilai manfaat yang dikelola BPKH. Layanan konsumsi jamaah haji menjadi salah satu yang paling disorot dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Berdasar laporan dari beberapa jamaah haji reguler, makanan yang disediakan dinilai hanya seadanya dan kadang terlambat diantar ke jamaah. Keluhan para jamaah haji reguler muncul terutama pada saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menu dengan lauk daging tapi kurang berbumbu, sehingga beberapa jamaah tidak menghabiskan makanannya. Padahal sebelum berangkat, jamaah haji dijanjikan makanan dengan cita rasa Nusantara, mulai dari rendang, opor ayam, mangut lele, dan lain-lain. Terjadi beberapa kasus keterlambatan distribusi makanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Atas keterlambatan distribusi, Kemenak telah melayangkan protes keras kepada Masarik. Masarik menyediakan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Armusna. Soal rasa dan selera makanan memang bisa berbeda. Apalagi bagi sebagian jamaah yang terbiasa menikmati makanan daerah dengan kaya rasa dan pedas.
Sementara makanan untuk jamaah disajikan oleh koki yang lebih banyak berasal dari Asia Selatan. Karena kurang mendengar sosialisasi, beberapa jamaah komplain tidak mendapat layanan konsumsi selama beberapa hari di Makkah. Seorang jamaah haji asal Sidoarjo, Prayitno Slamet Haryono, menggugat Menteri Agama atas dugaan buruknya pelayanan konsumsi pada penyelenggaraan Haji 2023 ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selama 3 hari, Prayitno serta beberapa jamaah di Kloter 17 Surabaya mengaku tidak diberi jatah catering saat berada di Makkah. Prayitno menuntut ganti rugi 1,15 miliar rupiah. Namun akhirnya Prayitno mencabut gugatan dan meminta maaf kepada Kemenak. Berdasar penelusuran Spirit Haji Mabrur selama pengawasan konsumsi jamaah haji reguler selama 6 tahun, terjadi dinamika dalam pelayanan konsumsi karena adanya berbagai masalah. Mengapa ada jamaah yang komplain terhadap konsumsi, baik dari sisi kualitas ataupun menu makanan dan distribusinya? Dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR dan Kemenak terungkap, awalnya jatah konsumsi pada 2023 diberikan 2 kali dengan harga 17,5 Saudi Rial sekali makan. Namun PPIH melakukan manuver konsumsi jamaah haji reguler. Apakah sebuah inovasi? Kemenak mengakali memotong biaya makan siang dari 17,5 Rial menjadi 15 Rial. Lalu potongan biaya ini dialokasikan untuk sarapan jamaah. Dengan alokasi 10 Rial untuk sarapan, pantas jika menu sarapan dianggap ala kadar oleh jamaah. Apakah harga konsumsi kemahalan? Padahal kalau beli di penjual makanan di luar, harga 10 Rial sudah makan kenyang dengan beberapa lauk. Pantas manuver Kemenak mendapat kritik tajam dari DPR. Memang Kementerian Agama untuk musim haji tahun kemarin memberikan tambahan makan atau sarapan pagi bagi jamaah, Pak. Dan itu setelah kita menghitung, melihat situasi bahwa dengan 61.000 lansia, itu dengan kondisi yang seperti itu kami tidak mungkin untuk kemudian menggunakan pagu murni seperti itu tanpa kemudian mencari alternatif, ya. Dan kita melihat bahwa kondisi lansia yang 61.000 itu pada waktu kebijakannya memang tidak seperti yang tahun ini, di mana kita ada screening kesehatan yang insya Allah akan kita terapkan lebih awal, tapi kemarin itu lebih bebas. Ya, jadi banyak jamaah yang menjadi pertimbangan kami dan akhirnya Kementerian Agama mengambil kebijakan kita mencoba mengoptimalkan layanan dan itu dilakukan dengan berbagai langkah. Ya. Yang pertama adalah kemungkinan untuk memberikan split dari anggaran makan siang dan makan malam untuk bisa diminta kepada catering itu dioptimalkan agar ada sarapan bagi jamaah. Memang pilihannya Bapak Ibu antara yang memungkinkan pada waktu itu misalnya untuk memberikan roti, buah-buahan dan jus dan lain-lain, tetapi ya hasil kajian juga itu jamaah memang mengharapkannya adalah ada nasi gitu ya. Nah yang kedua kita juga mencoba menekan ulang ya untuk pembiayaan yang sudah kita lakukan dengan hotel-hotel yang ada. Mungkinkah kita sampaikan kondisinya dan kita minta mereka juga kerjasama ya, mungkinkah untuk
bernegosiasi ulang gitu, dan itu yang kemudian kita alokasikan untuk makan. Nah karena itu kalau misalnya di dalam realisasi ya memang ada yang lebih ada yang kurang, tetapi posisi kami waktu itu adalah bagaimana caranya agar kebijakan ini dengan kondisi ramah lansia dan lain-lain akhirnya kita ambil. Kalau pernyataan Bapak ini sangat berisiko. Karena apa? Itu beda nomenklatur, Pak. Kok bisa nomenklaturnya untuk hotel jadi konsumsi? Ini yang saya katakan berbahaya di situ. Jadi ini mohon maaf, Gus Pen ini terlalu berani ambil resiko, Pak. Jadi pengalaman inilah yang saya anggap kemarin tuh pernyataan teman-teman itu sampai bahasanya nggak bagus, ya. Bahasa kalau bisa dapat sarapan pagi tanpa ada alokasi ketetapan yang kita putuskan di sini, ya, kok bisa ada itu sarapan pagi? Uang dari mana? Bahasanya malah ngeri lagi, nyopete kondi gitu loh, Pak. Ini bahasanya teman-teman sudah nggak bagus. Nah, hari ini ada kami dibantu oleh Irjen, ya, bahwa ternyata benar itu kita 15 penetapan 17,5, Bapak bikin 15 dan Bapak bisa alokasikan untuk sarapan lagi, dan Bapak harus mencari anggaran lagi yang untuk memenuhi angka 8,5. Itu Pak. Jadi ini sangat berisiko, ya. Ini mohon ini hati-hati Pak, ini karena ya uang jamaah dan ini keputusan gizi ini itu bukan keputusan RT Pak, keputusan negara Pak, jadi ini jangan sampai main-main seperti itu. Ternyata bisa, ya harga makan itu 15 real. Itu pertanyaannya Pak, artinya tindak lanjut dari pertanyaan dari apa yang disampaikan Saudara Irjen tadi, ternyata bisa 15 real sekali makan. Itu kan terusannya kan begitu Pak. Iya, makan pagi 10 real. Bahkan dilebihkan 1,5 real dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Dirjen pada tahun 2023. Kalau bagi saya secara pribadi pertanyaan lebih lanjutnya kan itu. Kenapa kita harus ngotot-ngotot dengan angka 17,5? Ini duit jamaah Pak. Kalau itu kita bikin Pak jauh lebih murah, di bawah 90 itu bisa lakukan. Terserah dari pimpinan, apakah kita mau diterusin atau kita closing atau menjadi catatan kita tentang ngotek itu gitu. Saya betul seperti yang Bapak katakan tadi, ya. Saya nggak mau Pak kalau misalnya terjadi penemuan-penemuan nanti DPR kok diam aja. Saya nggak mau di situ karena saya bagian dari panja ini. Saya kan ngotot angka 15 real waktu itu. Ngotot 15 real. Kalau tidak 15 real, kita bagi uang itu pada jamaah. Ya. Jadi seperti itu. Ternyata Bapak bisa melakukan 15 real. Dan Bapak bisa melakukan 8 real kok, 8,5 real. Saya dulu sampai sampaikan begini Pak. Pada waktu kita cek lokasi kunker ke sana, saya sampaikan, saya makan di restoran itu 10 real bisa saya makan 2 orang. Ya, dengan Pak Husin ini, ya, 2 orang saya makan di situ. Dan kemarin ternyata saya selidikin lagi pada waktu jamaah, ya, H-2 ke Arafah itu masak sendiri dan catering kecil-kecilan yang menawarkan itu hanya 10 real. Inilah Pak, saya terus terang dengan ngotot makanan itu catering ini dievaluasi dari 18,5 real itu mohon untuk evaluasi. Dan saya lihat ini Bapak laporannya Pak Dirjen, berasnya akan hanya 150 gram. Jadi 300 lagi aja. Nah, jadi 150 gram Pak Dirjen, perlu kami sampaikan. Ini catatan Bapak-bapak kan maaf ya, bukan orang desa. Saya ini orang desa Pak. Orang desa ini
lebih baik ada nasi daripada ada lauk, Pak. Saya ini biasa ngurusin petani, Pak. Kalau makan itu, Pak, ke orang macul di tempat saya 1 kilo, Pak. 1 kilo nasi, 1 kilo beras itu jadi 4, Pak. Itu biar kerjanya keras, biar dia semangat. Lah, orang haji ini, Pak, hampir 60% atau 70% orang dari desa. Kalau ini nanti dikasih hanya 150 gram, maaf, Pak, haji ini berat fisik, Pak. Kembalikan lagi ke 340 gram, Pak. Saya kira dengan harga 17,5 bisalah itu. Dan kualitas makanannya harus benar-benar 4 sehat benar, Pak. Saya nggak ngomong 5 sempurna, 4 sehat benar, Pak. Ada ikan, ada sayur, ya kan, ada air mineral, ya. Dan di sana pun saya sampai ke catering tempat masak itu, ternyata makanan kita dengan makanan jamaah negara lain juga beda, Pak. Pada akhirnya adalah audit BPK yang akan menilai semua penggunaan anggaran gitu loh. Jadi kalau saya usul, kalau misalkan tetap 17,5, rasionalisasinya apa? Apa karena ada perubahan kurs dolar tadi atau apa gitu loh. Sehingga ada pembenarnya atau apa? Karena memang kalau sama dengan tahun yang lalu ya mungkin agak ini, tapi kan memang ukurannya berbeda dari 300 gram menjadi 150 gram. Tapi kemarin saya dengar lauknya yang ditingkatkan gitu loh. Nah, kita juga perlu kepastian itu. Jadi mohon, saya kira pertama saya ingin tegaskan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu memang kita yang membuat kesepakatan raker diperbolehkan menggeser antar komponen anggaran untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji. Dan itu cukup dengan keputusan Dirjen. Nah, yang kedua masalah selisih angka tadi, apalagi dengan Pak Irjen ada kurang klop angka, saya kira ini serius itu untuk kita teliti lebih jauh. Walaupun memang itu bukan ranah kita, sebelum kita nerima laporan dari BPK RI, ya kita memang belum terlalu bisa menukik, Bang John, karena BPK lah yang akan menilai nanti kan, temuan-temuannya di mana itu. Catering juga sama, saya mohon untuk kualitasnya harus lebih baik, karena kemarin 15 real, ya, 2 kali, 8,50 real 1 kali, kualitasnya seperti itu. Ini kita putuskan 15 real, ya, 2 kali 10 real, ya, satu kali 10 real. Ini harus kualitasnya lebih baik. PPIH Arab Saudi berencana memberikan konsumsi penuh bagi jamaah haji pada 2024. Mungkinkah? Secara teoritis, berdasar pengalaman Spirit Haji Mabrur meninjau lokasi dapur jamaah haji, susah mendistribusikan konsumsi jamaah jelang dan pasca Ar-Musna karena lokasi dapur di luar kota Mekah serta kondisi Makkah dan sekitarnya yang macet total jelang dan pasca puncak haji. Pada 2023, rata-rata jamaah selama tinggal di Mekah mendapat jatah konsumsi 66 kali. Namun menjelang dan setelah puncak haji, PPIH Saudi menginfokan layanan catering di Mekah berhenti sementara pada 7 Zulhijjah serta 14 dan 15 Zulhijjah. Mari kita cek dan hitung. 41 hari kali 3 kali makan, maksimal 120 kali plus sekali snack. Kalau 127 kali, berarti konsumsi jamaah dihitung maksimal 42 hari. Padahal belum dikurangi kemungkinan hari atau waktu tanpa konsumsi. Pada prakteknya, jamaah kesulitan mendapatkan konsumsi pada 8 Zulhijjah pagi dan siang jika berangkat ke Arafah pada sore hari.
Nah, setengah lebih jamaah haji Indonesia lebih banyak memilih nafar awal. Karena itu ketika 12 Zulhijjah malam dan 13 Zulhijjah tidak mendapat konsumsi di Mekah. Jatah konsumsi 27 kali di Madinah kemungkinan tidak digunakan seluruhnya. Karena sebelum sore hari, jamaah haji gelombang pertama harus sudah meninggalkan Madinah. Apa jatah konsumsi dibagikan di bus atau berkurang sekali? PPIH Saudi memperhitungkan penuh konsumsi secara bulat. Tetapi jika tidak digunakan atau berlebih, tentu mubazir. Ketika jamaah tidak mendapat jatah konsumsi, selayaknya jamaah mendapat pengganti biaya konsumsi yang sudah dialokasikan. Jamaah haji reguler harus tahu informasi dan bersiap diri untuk mengantisipasi hari tanpa konsumsi dan keterlambatan distribusi makanan. Bawa dan siapkan makanan pada hari-hari krusial agar kesehatan tetap fit selama ibadah di tanah suci.